Shalom, selamat pagi kepada seluruh Civitas Akademika STT Simpson. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada pagi hari ini kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, pimpin kami agar kami dapat memahami dan mengerti dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai ke 56. Saya akan membacakan untuk kita semua perikop di atas menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini saya akan membawa kita untuk belajar bersama dalam satu tema, yaitu peka terhadap sekitar. Pandemi pada saat ini membuat kita semua tidak peduli terhadap sekitar kita, dan dampak pandemi ini menjadikan kita seorang yang masa bodoh dengan sekitar kita. Ya, di sini ada cerita, ada seorang anak berumur 6 tahun. Ia sangat jarang sekali menangis. Ternyata ia menderita penyakit langka, yang membuatnya tidak bisa merasakan sakit, alias mati rasa. Ia bahkan pernah mencoba menggigit lidahnya sendiri sampai putus. Nah, jelas tindakannya ini membuat orang tuanya sangat panik. Dan bahkan ia pernah mengalami kecelakaan dan mengalami cedera serius. Namun, ia tidak dapat merasakan apa-apa. Jika mendengar penyakit ini pasti sangat membahayakan ya, kalau kita pikirkan. Seorang anak umur 6 tahun tidak bisa merasakan sakit sama sekali, menangis pun tidak, dan dia mengalami penyakit langka. Nah, yaitu mati rasa. Namun, mati rasa secara mental tidak kalah mengerikan dan membahayakannya bagi hidup orang Kristen masa kini. Terkadang kita juga mengalami hal ini. Kita mati rasa, tidak peka sama sekali, tidak merasakan apa-apa. Kita sering diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, kita sering mendengar nasihat melalui orang lain, bahkan kita melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun apa yang kita lakukan? Justru kita tidak peka terhadap itu semua. Kadang Tuhan menegur kita lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, namun justru pikiran kita langsung tertuju kepada siapa? Pada pasangan kita, teman kamar kita, teman seangkatan kita, keluarga kita, orang tua kita. Bahkan mungkin ada yang sempat bergumam atau berbisik dalam hatinya, oh, seandainya saja dia yang mendengar khotbah ini. Banyak dari kita saat ini senang menunjuk orang lain. Oh, coba si A datang ya, pasti dia langsung sadar. Oh, coba si B yang mendengar khotbah ini cocok sekali untuk dia. Kita bukannya sadar, justru kita merasa tidak bersalah sama sekali. Kita bukannya langsung mengintrospeksi diri sendiri, melainkan kita langsung melihat kesalahan orang lain. Dan ini menandakan bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak peka pada masa sekarang. Pada masa kini juga banyak orang tidak peka terhadap sekitarnya. Hidup dengan orang yang tidak memiliki kepekaan memang tidaklah mudah. Ibarat kata kita berjalan dengan menginjak kaki orang lain.
Orang yang tidak peka pun demikian. Terkadang ia tidak menyadari dampak perbuatan dan perkataannya pada orang lain. Nah, dari ketidakpekaan ini juga timbul masalah. Nah, masalah apa saja yang timbul akibat ketidakpekaan kita? Yang pertama, ketidakpekaan menimbulkan luka hati. Mengapa? Karena kita tidak peka terhadap sekitar kita. Kita berkata-kata, berkelakuan yang tidak sepantasnya, yang menurut kita masa bodoh, terserah orang mau memandang apa, terserah orang mau pikir apa. Melalui pikiran itu, kita sudah menempatkan diri menjadi orang yang tidak peka terhadap sekitar kita, dan itu bisa membuat orang menjadi sakit hati, terluka melihat melihat tingkah laku kita dan mendengar perkataan kita. Yang kedua, ketidakpekaan juga membuahkan prasangka buruk. Akibat terluka tadi, seseorang yang terluka tadi bisa berprasangka buruk kepada orang yang selanjutnya. Karena apa? Karena dia sudah mengalami yang namanya sakit hati, sehingga ketika orang ingin membantu atau memiliki tujuan baik dengan dia selalu berprasangka buruk. Pasti orang ini tidak memiliki tujuan yang baik kepada saya. Ketidakpekaan itu membuahkan prasangka buruk. Nah, ketidakpekaan juga menyulitkan kita untuk kita membaca perasaan orang lain, dan kita selalu terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena ketidakpekaan ini menjadikan kita orang yang sangat egois, dan kita tidak melihat orang lain dan hanya memfokuskan kepada diri kita sendiri. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, dan kita lambat untuk memahami orang lain. Ketidakpekaan itu dapat menjadikan kita seorang yang sangat egois dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ketidakpekaan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa memahami sesama kita. Yang kita inginkan orang bisa memahami kita, yang kita inginkan orang menghargai kita, tapi kita tidak sadar bahwa kita tidak memahami sesama kita karena kita tidak peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan ketidakpekaan juga membuat kita merasa dimanfaatkan dan merasa tidak dihargai. Nah, banyak masalah yang timbul akibat ketidakpekaan. Apalagi di masa pandemi ini, banyak orang yang tidak peka terhadap sekitarnya, hanya mementingkan dirinya sendiri, masa bodoh dengan sekitarnya. Terserah orang mau ngomong tentang saya bagaimana, terserah, saya menjalani hidup saya. Terkadang kita masa bodoh dengan sekitar kita. Namun, apakah kita sudah sadar bahwa apa yang kita lakukan itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Sebagai pelayan dan pendidik Kristen, kita harus memiliki kepekaan terhadap sekitar kita, sehingga kita mampu menjadi berkat bagi orang di sekitar kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana caranya kita untuk menambah kepekaan di dalam diri kita? Pada pagi hari ini kita akan belajar 3 poin. Yang pertama, yaitu memiliki kerendahan hati. Jika kita melihat dari bacaan yang telah kita dengarkan bersama-sama, ini mengisahkan tentang Yesus yang sungguh kecewa terhadap orang-orang Farisi. Yang kita ketahui bahwa orang-orang Farisi ini sangat pandai dalam segala hal, terlebih khusus pandai dalam membaca tanda-tanda alam. Nah, akan tetapi jika dilihat, orang-orang Farisi ini tidak mampu melihat pesan dan kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Mereka hanya pandai berkomentar, mereka hanya pandai mengkritik sesuatu yang pada dasarnya mereka tidak ketahui. Hal inilah yang Yesus tidak inginkan dari mereka. Karena mereka merasa memiliki pengetahuan yang lebih baik, maka
kesombongan mereka pun sangat tinggi. Akibatnya mereka tidak mampu melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Mereka selalu mengharapkan kedatangan juru selamat itu dalam peristiwa-peristiwa besar. Tetapi mereka lupa bahwa kehadiran Allah itu selalu diidentikan dengan orang-orang lemah, kecil, dan sederhana. Nah, begitupun juga dengan kita yang hidup pada masa sekarang, yang dimana di masa pandemi ini kita sering tenggelam dalam kesibukan kita, dalam keangkuhan kita, dan kita lupa terhadap sesama. Kita menjadi orang yang angkuh, yang hanya pandai melihat diri sendiri. Nah, maka dari itu kita memerlukan dan harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati ini sangat dibutuhkan dalam kita melihat pekerjaan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kita. Kerendahan hati membawa kita untuk mampu menilai situasi ini dan mampu menilai mana yang baik dan tidak baik. Maka dari itu, untuk kita sebagai orang-orang percaya, dalam kita menambah kepekaan di dalam diri kita, yaitu dengan cara kita harus memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati ini kita mampu menilai situasi yang ada, kita tidak berdiri di atas kesombongan kita, dan kita mampu melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Menambahkan kepekaan dalam diri kita adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan harus merancang kita dengan dua telinga dan memiliki satu mulut? Nah, coba bayangkan jika kita memiliki dua mulut dan satu telinga. Satu mulut saja sudah sering bikin masalah kalau kita tidak jaga baik-baik. Nah, mulut cuma satu saja sudah membuat orang lebih mementingkan untuk didengar ketimbang untuk mendengar. Orang lebih tertarik untuk berbicara, tapi tidak begitu berminat untuk mendengarkan. Bayangkan jika kita mempunyai dua mulut. Apa jadinya dunia ini? Iya kan? Tuhan memberikan kita telinga di kiri dan kanan agar kita mau lebih banyak mendengar ketimbang terus-menerus berbicara. Segala yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Karena itu Tuhan memberikan kita sepasang telinga, maka itu pun pasti punya tujuan, dan itu pasti demi tujuan yang baik, bukan? Maka jika kita memiliki sepasang telinga, harusnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan-tujuan yang baik pula. Pada masa kini, orang semakin individualis dan semakin egois. Dan semakin lama juga kita itu semakin sulit untuk menemukan kehadiran seorang pendengar yang baik. Ada banyak dari kita yang sebenarnya butuh didengar lebih dari kebutuhan yang lainnya. Apalagi di masa pandemi saat ini, banyak di antara orang-orang di luar sana atau kita pada saat ini banyak mengalami masalah, dan mungkin di saat kita mengalami masalah, kita perlu mencari seseorang yang dapat mendengar keluh kesah kita, yang dapat memahami persoalan kita. Di masa pandemi sekarang ini, kita harus mau melatih diri untuk menjadi pendengar yang baik. Baik mendengarkan apa yang Tuhan katakan, maupun mendengarkan keluarga kita, teman-teman, atau bahkan sesama kita yang tengah membutuhkan kehadiran seorang yang peduli. Jika kita melihat bagaimana Tuhan selalu dengan penuh kasih meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita, begitupun yang juga kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita mau peka terhadap sekitar kita. Jika kita tidak
mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kita selalu menjadi orang yang selalu menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, dan kita harus melihat bahwa Tuhan saja senantiasa meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita. Masa kita tidak bisa meluangkan waktu kita untuk kita mendengarkan keluh kesah keluarga kita, kita menjadi pendengar yang baik bagi mereka, untuk kita peduli kepada mereka, menunjukkan bahwa kita peduli terhadap mereka. Pemazmur menyadari dan menghargai hal itu dengan berkata, "Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya." Kita bisa lihat itu di dalam Mazmur nomor 116 ayat 1 dan 2. Di sini kita belajar bagaimana kita mau menjadi seorang pendengar yang baik. Di mata Tuhan sangatlah penting bagi kita untuk menjadi pendengar yang baik. Beberapa kali Yesus menyebutkan, "Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar." Menjadi pendengar yang baik sesungguhnya menunjukkan seberapa besar kita peduli dengan keadaan orang lain. Sebaliknya, ketika kita malas mendengar, itu menunjukkan betapa kurangnya perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Allah sendiri begitu mengasihi kita, maka Dia selalu mempunyai waktu untuk mendengarkan dan menjawab kita. Maka diperlukan bagi kita untuk menjadi pendengar yang baik. Kita harus peka terhadap sekitar kita, dan kita juga harus menjadi pendengar yang baik untuk mau mendengarkan setiap permasalahan yang dialami oleh saudara-saudara kita dan orang-orang di sekitar kita. Jangan kita menjadikan diri kita orang yang masa bodoh dengan sekitar kita. Oh, dia juga punya masalah, saya juga punya masalah yang harus diselesaikan. Tidak begitu ya. Kita harus saling menopang dan kita juga harus saling menguatkan, sehingga tidak ada yang namanya masa bodoh dalam kehidupan kita. Dan kita harus memupuk rasa kepedulian terhadap sesama kita. Dan itu bisa menjadikan kita berkat bagi orang lain. Poin yang ketiga yaitu mencoba peduli terhadap lingkungan sekitar. Menambahkan kepekaan dalam diri kita adalah dengan cara kita peduli terhadap lingkungan kita dalam kehidupan maupun kegiatan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti ada di dalam sebuah komunitas kecil maupun besar yang beragam model dan warnanya. Kepedulian ini sangat dibutuhkan dalam kita menambahkan kepekaan dalam kehidupan kita. Kita peduli terhadap sesama kita, kita peduli dengan kondisi dan situasi yang dialami saat ini, kita peduli kepada hal-hal yang terjadi. Sejatinya kepedulian bukan berbicara soal tindakan besar di luar kemampuan kita. Kepedulian didasari oleh cinta terhadap sesama yang diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan spontan, seperti semua tindakan kepedulian yang Yesus lakukan terhadap sesama yang dicatat di dalam Alkitab. Masalah kepedulian bukan pada kemampuan, tetapi kepada kemauan kita untuk kita memperhatikan dan mengasihi. Nah, jika kita melihat sesungguhnya di dalam hati kita masing-masing atau setiap orang pasti ada kepedulian. Hanya saja rasa peduli ini kita lebih cenderung kepada orang yang kita cintai dan orang yang kita kenal. Jadi orang yang tidak kita kenal kadang-kadang kita tidak peduli dengan mereka. Kalau kita melihat kisah dari orang Samaria yang kita sering dengar mungkin,
Yesus mengajarkan, hendaklah kita itu penuh cinta kasih tulus kepada semua orang. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk menambahkan kepekaan di dalam diri kita melalui kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kita belajar untuk memiliki kepedulian terhadap orang yang tidak kita kenal maupun kita kenal. Karena kepedulian yang didasari cinta yang tulus terwujud melalui tindakan sederhana di dalam keseharian kita. Ya, yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu dalam kita memiliki kepekaan hati sangat penting bagi kita orang percaya, perlu mengasah lagi kepekaan hati kita terhadap situasi yang ada saat ini. Jangan kita terlalu fokus terhadap diri kita sendiri, kita sombong, kita angku bahwa seakan-akan kita mampu dan mengerti apa yang dialami pada saat ini. Dan kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi pendengar yang baik, dan kita juga peduli terhadap lingkungan sekitar kita, dan jangan menjadi orang yang acuh tak acuh, masa bodoh, terserah dia mau ngapain, hidup gua seperti itu. Tidak ya, tapi kita belajar untuk kita peka terhadap sekitar kita peka terhadap situasi yang ada, dan kita juga peka terhadap pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita pelajari bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, agar kami selalu memerlukan Engkau dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.